Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukena Hestianti dari Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pokok-pokok Ajaran Agama Islam. Ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna, lengkap, dan universal yang terangkum dalam 4 hal pokok, yaitu akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Artinya, seluruh ajaran Islam bermuara pada 4 hal ini. Akidah, syariah, ibadah, dan juga akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam yang seharusnya bersumber pada Al-Quran telah banyak yang melenceng. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan aliran-aliran sesat. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 materi pokok. Yang pertama adalah akidah. 1. Definisi akidah. Kata akidah berasal dari kata akada, yakidu, akdan, atau akidatan, yang berarti mengikatkan. Sedangkan secara istilah, pengertian akidah sering disamakan dengan pengertian keimanan. Yang kedua ada ruang lingkup akidah. Akidah ialah iman atau kepercayaan. Sumbernya yang asasi ialah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Iman ialah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dipelajari dan dipercaya yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan-raguan. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang, itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki. Yang ketiga ada rukun iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Iman merupakan kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Adapun urutan rukun iman ada 6 perkara, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Yang kedua ada syariah. 1. Pengertian syariah. Istilah syariah dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri'. Kata tasyri' merupakan bentuk masdar dari syar'a yang berarti menciptakan dan menetapkan syariah. Dengan melihat pada subjek penetap hukumnya, para ulama membagi tasyri' menjadi 2, yaitu tasyri' samawi dan tasyri' wadi. Yang kedua ada ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada ibadah, yaitu beberapa peraturan yang mengatur hubungan vertikal. 2. Muamalah, yaitu suatu peraturan yang mengatur seseorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar harta. 3. Munakahat, yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga. Dan keempat, jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut masalah pidana. Dan yang terakhir yaitu siyasah, yaitu masalah politik yang intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, 3 ijma, dan 4 adalah qiyas. Materi yang ketiga yaitu ibadah. 1. Pengertian ibadah. Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata-kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai 2 makna pokok yang tampak bertentangan atau bertolak belakang. Ibadah dalam bahasa agama merupakan sebuah konsep yang berisi pengertian cinta yang sempurna dan ketaatan. Artinya, dalam ibadah terkandung rasa cinta yang sempurna kepada Sang Pencipta, disertai kepatuhan dan rasa khawatir hamba akan adanya penolakan Sang Pencipta terhadapnya. Yang kedua, jenis-jenis ibadah. Ibadah dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Ibadah qalbiyah, 2. Ibadah qauliyah, 3. Ibadah amaliyah, dan yang keempat ibadah maliyah. Yang ketiga, hikmah dan manfaat ibadah. Ibadah memiliki manfaat yang signifikan dalam kehidupan individu. Beberapa manfaat dari ibadah yaitu yang pertama, koneksi spiritual. Yang kedua,
kedua pertumbuhan pribadi, yang ketiga ketenangan jiwa, dan yang terakhir penerimaan dan pengampunan. Yang keempat, akhlak. 1. Pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, dasar-dasar akhlak. Dasar-dasar akhlak adalah landasan ataupun yang menjadi tolak ukur, baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar-dasar akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pembagian akhlak. Akhlak dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu 1. Akhlak terhadap Allah, 2. Akhlak terhadap Rasulullah, 3. Akhlak terhadap diri sendiri, 4. Akhlak terhadap keluarga. Dari pembahasan atau materi yang telah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap umat manusia sangat diharuskan untuk mempercayai nilai-nilai ajaran agama Islam itu sendiri, yang berdasarkan pada akidah, akhlak, dan ilmu kalam. Manusia dituntut untuk menjalankan nilai-nilai tersebut agar diharapkannya menjadi umat manusia yang beragama Islam sesuai dengan ajarannya. Nilai ini mengajarkan manusia agar berserah diri kepada penciptanya dan juga membuat hubungan baik di duniawi, yaitu sesama makhluk. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.